Soal nomor 1. Sebanyak 5,85 gram padatan natrium klorida dilarutkan dalam air hingga volumenya mencapai 200 ml. Molaritas larutan yang terbentuk adalah, molaritas definisinya itu adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut dalam volume total larutan. Nah, larutan ini terdiri dari natrium klorida dalam air. Nah, jadi jumlah mol yang di sini akan dihitung adalah jumlah mol padatan natrium klorida. Masanya kita sudah tahu, nanti kalau kita bagi dengan massa molekul relatifnya kita akan dapat molnya. Kemudian dibagi volume totalnya. Nah, massa natrium kloridanya adalah 5,85 gram. MR-nya kalau dihitung berarti 23 ditambah 35,5 mRNaCl. Itu kalau dihitung 58,5. Volumenya adalah 200 ml. Satuan molaritas itu harus dalam mol per liter atau milimol per mililiter. Jadi satuan volumenya kita konversi dulu menjadi liter, jadi 0,2 liter. Nah, ini kalau dihitung jadi hasilnya adalah 0,1 per 0,2 atau 0,5 molar. Nomor 2, massa asam sulfat yang terlarut dalam 100 ml larutan asam sulfat 0,5 molar adalah berapa gram? Nah, kita pertama punya larutan asam sulfat 0,5 molar. Jumlah mol zat terlarutnya itu adalah massa dibagi massa molekul relatifnya. Volumenya 100 ml kita konversi menjadi liter, jadi 0,1 liter. Nah, MR-nya kalau dihitung, MrH2SO4 itu adalah 2 dikali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali 16. Jadi MR-nya adalah 98. Jadi langsung kita masukkan aja ke sini, MR-nya 98. Jadi massa zat terlarutnya adalah 0,5 kali 98, 49 kali 0,1. Jawabannya 4,9 gram. Nomor 2, 6 gram padatan glukosa dilarutkan dalam 300 gram air. Kita ditanya molalitasnya. Molalitas itu definisinya adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Zat terlarutnya adalah glukosa, jadi kita hitung jumlah mol glukosanya. Jumlah mol adalah massa glukosa dibagi MR glukosa. MrC6H12O6 itu kalau dihitung adalah 180. Massa pelarutnya atau massa airnya adalah 300 gram. Jadi molalitasnya adalah 6 per 54 ya, atau 1 per 9 molal, atau M kecil satuannya. Berikutnya kita ditanya massa sulfur dalam 0,4 gram gas sulfur trioksida. Kalau kita mau menghitung massa sulfur dalam sulfur trioksida, caranya adalah dalam sulfur trioksida ada 1 atom sulfur. Jadi 1 dikali massa atom relatif sulfur. Jadi karena ada 1 jumlahnya, sebentar, salah nulis. Jadi 1 dikali AR sulfur dibagi MR keseluruhannya dikali massa SO3. AR sulfur 32, MR SO3 kalau dihitung adalah 32 ditambah 3 kali 16, 32 ditambah 48, 80 dikali massa sulfur trioksidanya. Jadi 32 per 80 dikali 0,4, ini kita bagi 8 aja, jadi 4 per 10 dikali 4 per 10, jadi 16 per 100 atau 0,16 gram. Berikutnya, kandungan oksigen dalam padatan kalsium karbonat. Kalsium itu ion Ca2+, karbonat itu CO3 2-. Jadi kalsium karbonat adalah CaCO3 rumus molekulnya.
Nah, kita ditanya berapa kandungan oksigen. Caranya mirip kayak massa tadi. Dalam satu molekul kalsium karbonat ada 3 atom oksigen, jadi 3 dikali AR oksigen dibagi MR CaCO3 kali 100%. Jadi 3 dikali AR oksigen 16 dibagi MR CaCO3. Ini kalau dihitung massa molekul relatifnya berarti 40 tambah 12 tambah 3 kali 16 100. Jadi nanti kita akan dapat persentase oksigennya atau kandungan oksigennya 48%. Berikutnya, 1 ton biji besi diketahui mengandung 80% senyawa besi 3 oksida. Andaikan ini adalah biji besinya itu 1 ton. 1 ton berarti 1000 kg. Itu mengandung 80% besi 3 oksida. Besi 3 oksida berarti Fe2O3 ya, besinya 3+, oksigennya 2-. Nah, ini 80% dari 1000 kg, berarti biji besinya itu mengandung besi 3 oksida sebanyak 800 kg. Nah, pertanyaannya kita ditanya massa besi saja, besi murni dalam biji besi. Kita bisa hitung dulu berapa massa Fe dalam Fe2O3. Caranya, karena dalam satu molekul Fe2O3 ada 2 Fe-nya, jadi 2 kali ArFe dibagi MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3-nya. ArFe 56, MrFe2O3 berarti 2 kali 56 ditambah 3 kali 16. Kalau dihitung 180. Massa Fe2O3-nya 80% dari massa biji, 800 kg. Nah, jadi ini kalau kita hitung berarti jadi 112/180 dikali 800. Jadi kita dapat massa besinya adalah 497,7 kilogramnya ini. Oh sorry, ini ada kesalahan. MR-nya 160 bukan 180. Pantas kok hasilnya nggak bulat ya. Sorry. 160 ternyata MR Fe2O3-nya. Nah, kalau gini baru benar. 112/160 kali 800. Jawabannya harusnya 560 kg. Nomor 7, kita ditanya molalitas larutan asam asetat 60%. Kalau kita punya larutan asam asetat 60%, ini berarti boleh kita anggap dalam 100 gram asam asetat terdapat 60 gram asam asetat atau zat terlarutnya, dan sisanya adalah pelarutnya adalah air. Nah, kita ditanya berapa molalitas. Molalitas larutan itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarutnya atau 1 kg pelarutnya. Nah, jumlah mol zat terlarut di sini adalah 60 gram CH3COOH dibagi MR-nya. Nah, kalau kita hitung MR CH3COOH itu ada di situ ya, massa atom relatifnya masing-masing itu adalah 60. Massa pelarutnya, massa air di situ 40 gram. Jadi larutan ini 25 molal konsentrasinya. 25 apa 2,5 ya? Ini jadi 100/40. 1000/40. 100/4, iya 25. Oh sorry, jawabannya A nih ada. Ups, ini kenapa? Oke, lanjut. Nomor 8, fraksi mol urea dalam larutan urea 30%. Dalam larutan urea 30%, ini berarti kalau kita asumsikan massa totalnya 100 gram, ureanya itu adalah 30 gram. Sisanya 70 gramnya adalah air.
Kalau kita ingin menghitung fraksi mol urea, caranya adalah kita bandingkan mol urea dibandingkan mol urea tambah mol air atau mol total zat yang ada dalam campuran. Mol urea berarti massa urea dibagi mR urea. Ada nih di soal mR ureanya 60. Nah, mol airnya adalah massa air. Di sini massa airnya 70 gram dibagi mRH2O. mRH2O itu kalau dihitung ARH1, ARO 16. Jadi mRH2O-nya 18. Jadi ini kalau dihitung 0,5 per 0,5 ditambah 70 per 18 kayaknya angkanya nggak bagus deh. 3,8. Sorry, ini 0,5. Jadi kurang lebih fraksi molnya 0,5 dibagi 0,5 tambah 3,8. Jadi 0,5 dibagi 4,38. Ya, kurang lebih 0,11. Nomor 9. 2 mg padatan natrium hidroksida dilarutkan dalam 1 liter air. Massa jenis airnya 1 gram per mililiter. Nah, kalau kita ditanya berapa kadar larutan dalam satuan ppm atau part per million adalah, kalau kita mau menghitung kadar dalam part per million berarti kita hitung massa zat terlarut. Zat terlarutnya ini adalah natrium hidroksida 2 mg dibagi massa total larutannya. Nah, ini larutannya itu terdiri dari air, massa jenisnya 1 gram per mililiter ditambah zat terlarutnya. Berarti massa totalnya adalah massa NaOH ditambah massa air. Nah, massa airnya berapa? Masih ingat nggak? Massa itu adalah volume dikali massa jenis. Jadi massa airnya adalah volumenya 1 liter, massa jenisnya 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter. Jadi massa airnya adalah 1 kilogram. Kalau kita totalkan 1 kilogram itu berarti jadi 10⁻6 miligram dikali 10⁻6 karena kita akan mencari satuan ppm. Nah, 2 mg dibandingkan 10⁻6 atau 1.000.000 miligram kita abaikan aja ya. Jadi kurang lebih 2 per 10⁻6 dikali 10⁻6. Jadi 2 ppm. Nomor 10, kita ditanya molaritas asam nitrat 63%. Kita bisa langsung pakai persamaan ini nih. Molaritas itu adalah persentase dikali 10 dikali massa jenis dibagi massa molekul relatif. Persentasenya langsung dimasukkan saja 63, nggak usah dibagi 100 lagi. Dikali 10 dikali massa jenisnya 1,5. Nah, kita hitung mRHNO3 atau asam nitrat itu 63. Jadi molaritasnya adalah 15 molar. Nomor 11, kita akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Maka ke dalam 100 ml NaOH yang lebih pekat, 0,5 molar harus ditambahkan air sebanyak titik-titik. Berarti kita akan melakukan pengenceran. Pengenceran itu artinya jumlah mol zat terlarutnya tetap, yang berubah hanya komposisi, molaritas, dan volumenya. Kalau kita turunkan mol zat terlarut dalam larutan itu memang kali V. Jadi kalau kita mau mengencerkan, nilai M dikali V-nya itu selalu tetap di awal dan di akhir. Di awal kita punya larutan natrium hidroksida pekat, konsentrasinya 0,5 molar, volumenya 100 ml. Di akhir kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, kita tinggal hitung volume akhirnya harus jadi berapa. Ini kalau dihitung volume akhirnya 500 ml. Jadi mula-mula kita punya 100 ml, volumenya kemudian dijadikan 500 ml. Jadi air yang ditambahkannya adalah 400 ml.